Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Di video kali ini kita akan mereview satu buah produk dari satu brand yang udah banyak di request nih. Yang bener dong lemparnya cuy. Nih, ada Empau, tapi ini seri yang M13 atau kalau di website officialnya sih dibilangnya seri 476. Yang udah gue pakai selama 1 bulan dan wow, ini game changing banget sih kalau menurut gue untuk TWSD harganya. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, first things first, seperti biasa kita unboxing dulu untuk cek kelengkapannya. Di dalamnya ini kalian akan mendapatkan satu buah charging case, terus pastinya dapat juga 2 buah earbuds-nya, satu kabel USB-A ke tipe C, terus dapat juga 2 extra ear tip silikon nih. Plus yang gue suka, selain dapat user manual, ini dapat quick guide-nya. Jadi buat teman-teman yang malas baca, ini bakalan kepake banget sih menurut gue si quick guide-nya. Oh iya, meskipun di dalam boxnya ini nggak ada kartu garansi, tapi di tempat kita beli ini masih tetap dikasih garansi selama 1 tahun. Nah, untuk harganya sendiri, kalau gue cek di official website-nya Empau itu ini dibanderol di $25 atau mungkin sekitar 350 ribuan kali ya. Tapi kalau gue cek di marketplace Indonesia sih Empau M13 ini tuh dibanderol dari harga 265 sampai 500 ribuan. Nah, untungnya waktu itu kita lagi ada promo, dari harga 265 itu kita dapat di 249.000. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang kere hore. Meskipun Empau M13 ini terbilang murah ya harganya, menurut gua dari segi build quality-nya ini tuh cakep banget. As in dia tuh lebih berasa solid dibandingkan TWS 200 ribuan lainnya. Contohnya aja yang kemarin si Kribo review tuh. Dari segi desain, Empau M13 ini gue bisa bilang cukup minimalis sih. Mirip dengan TWS-TWS pada umumnya. Di bagian atas ini ada branding Empau-nya, kemudian di bagian depannya ini ada 4 buah lampu LED indikator yang akan menyala terutama ketika ditutup. Kalau di bagian belakangnya, ini tuh ada USB port Type-C, plus Empau M13 ini juga udah support untuk wireless charging cuy. Dengan harga 200 ribuan, udah dapat wireless charging, itu jarang-jarang sih. Untuk magnetnya juga kuat ya, baik di bagian tutupnya maupun di bagian earbuds-nya. Yang dampaknya itu ketika digoyang nggak ada bunyi apapun. Jadi itu kenapa tadi gue bilang harga 200 tuh kerasa lebih dari itu gitu untuk kualitas build quality-nya. Sayangnya untuk bagian engsel dan bagian tutupnya itu tuh nggak sesolid di bagian bodinya. Dan seperti yang kita lihat, ini tuh gampang banget ketutup. Mungkin seperti hati kamu ya yang gampang banget ketutup menerima orang baru. Dari segi ukurannya ini menurut gue juga sangat compact ya, pas banget di tangan, enak buat dimasukin ke saku, dimasukin ke tas. Dengan bobot total kurang lebih di sekitar 40 gram dan per earbuds-nya ini di sekitar 4,5 gram. Earbuds di dalam ini memiliki model in-ear dengan desain kacang gitu. Yang ketika digunakan, ini tuh kerasanya jadi nyaman banget karena bobotnya tadi yang ringan. Plus untuk passive isolation-nya juga ini kerasa di atas rata-rata. Jadi ketika dirasuk ke dalam telinga tuh ya udah bakal kerasa enak aja, nyaman di dalam telinga. Selain itu, untuk gripnya juga ini tuh nyengkram banget di dalam telinga. Jadi mau gua geleng-geleng, mau gua gutak-gitek, si earbuds-nya tuh tetap stay di dalam telinga. Dan kabar baiknya, ini juga sudah dilengkapi dengan IPX8. Jadi mau dicemplungin langsung ke air pun juga bakal nggak apa-apa sih harusnya ya. So, menurut gue ini juga bakalan cocok buat teman-teman yang nyari TWS buat olahraga. Hal lain yang gue suka dari earbuds Empau M13 ini adalah kontrolnya yang sudah lengkap cuy. Mulai dari 1 tap untuk play atau pause media, kemudian double tap untuk next atau previous, triple tap untuk voice assistant, dan untuk volume up down-nya ini bisa ditekan selama 2 detik baik di earbuds kanan ataupun di earbuds kiri. Selain itu buat teman-teman yang mungkin concern dengan power off yang secara manual gitu ya, Empau M13 ini juga bisa ditekan selama 5 detik untuk mati, tapi itu harus dalam kondisi idle, jadi nggak dalam kondisi ngeplay musik apapun. Karena kalau lagi ngeplay musik terus gue coba hold 5 detik tuh efeknya jadi kayak volumenya naik, volumenya turun gitu. Nah untungnya touch controlnya ini tuh gue bisa bilang cukup responsif ya, jadi gue nggak pernah salah ngasih perintah gitu kecuali dalam kondisi tadi ketika ingin
ingin mematikan earbudsnya secara manual. Selain itu, dari segi sensitivitasnya juga sudah sangat cukup. Jadi ketika dipakai nonton film sambil tiduran gitu ya, nempel ke bantal, ini tuh touch sensornya tidak ngerespon apapun. Nah, untuk baterainya gue nggak dapet nih spesifikasi besaran kapasitasnya, cuma dia diklaimnya tuh untuk per earbudsnya bisa sampai 7 jam dengan ekstra 21 jam di charging case-nya. Yang dari hasil pengetesan gua menggunakan Empau M13 ini gaming, terus nonton Netflix, kemudian musik non-stop di volume 50 sampai dengan 80% tergantung aktivitas yang gua lakukan. Itu tuh gua pakai dari jam 1 sampai jam setengah 8. Masih ada sisa 10-20% gitu, gue lupa. So ya, kalau gue rasa sih untuk klaimnya yang 7 jam itu pasti bakal dapet deh. Tergantung juga dengan volume kalian. Sementara untuk charging time-nya sendiri, earbuds-nya tuh kurang lebih full di sekitar 90 menit. Kalau buat charging case-nya ini di sekitar 2 jam menggunakan adaptor 5V 1A. Kalau pakai charging yang wireless itu di sekitar 3 jam gitu deh. Dari segi konektivitas, Empau ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1, coy, jarang-jarang tuh 200 ribuan dapat 5.1. Terus untuk stabilitas koneksinya juga ini gue bisa bilang baik ya, dalam artian nggak pernah tuh gue ngerasa putus-putus atau kresek-kresek dalam jarak 10 meter tentunya. Plus dia juga sudah support auto on dan juga auto off. Belum selesai di situ, Empau M13 juga untuk pairingnya ini tuh gampang banget. Jadi kalian hanya tinggal membuka si charging case-nya, tunggu beberapa detik sampai lampu indikatornya berkedap-kedip, kemudian ya udah, nggak usah dikeluarin earbuds-nya, langsung aja pairing di Bluetooth device kalian. Nah, bagusnya lagi buat teman-teman yang doyan pakai satu doang gitu ya, Empau M13 ini juga sudah support untuk single mode. Dan untuk transisinya itu tuh flawless banget, dari ke stereo mau ke mono dan juga mono mau ke stereo, nggak ada pause sama sekali. Jadi jalan aja terus nih untuk musiknya. Sayangnya dari segi konektivitas ini di audio codecnya hanya ada AAC dan SBC, terus belum ada gaming mode. Meskipun demikian, dari segi delay latensinya sendiri menurut gue ini sudah sangat nyaman ya untuk bersosial media atau mungkin nonton YouTube, nonton Netflix. Masih ada delay tapi nggak yang ganggu banget, so gue masih cukup rekomen untuk latensinya. Tapi kalau buat gaming, kita lihat dulu aja deh. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu tadi adalah hasil dari latency testnya Empau M13 ini, yang menurut gua sih untuk gaming sekalipun masih cukup nyaman ya. Tapi kalau memang kalian concern banget di latency sih, mending pakai kabel aja. Nah, kalau buat gaming selain latency, tentunya mikrofon juga menjadi salah satu hal yang penting dong. Dan seperti yang kalian lihat, ini gua udah mulai pakai si earbuds-nya, dan suara yang kalian dengarkan langsung adalah dari earbuds si Empau M13 ini. Kira-kira gimana ini suaranya menurut kalian? Kalau menurut pendapat gue pribadi nih ya, selama pemakaian, untuk kualitas mikrofonnya ini tuh masih ya sesuai harganya ya, SIN masih sesuai di 200 ribuan, karena hasil suara yang dihasilkannya tuh agak sedikit faded, jadi agak sedikit jauh, meskipun cukup natural dan nggak terlalu robotik. Sayangnya Empau ini nggak dilengkapi fitur noise cancelling seperti ENC ataukah mungkin CVC, jadi mungkin akan berpengaruh ketika dalam kondisi yang ramai. Kita langsung coba aja kali ya. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara rekaman dari mikrofon Empau M13 dalam kondisi ramai. Kira-kira gimana nih suaranya menurut teman-teman? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Empau M13. Nah, seperti yang tadi teman-teman dengar, kualitas mikrofon dari Empau M13 ini, untuk noise cancellingnya mikrofon dalam kondisi ramai memang kurang mampu meredam ya. Tapi ketika digunakan buat telepon, meskipun tadi sampel audionya seperti itu, lawan bicara gua sih bilang dia merasa masih sangat jelas mendengar suara gua, meskipun tadi agak sedikit jauh, tapi nggak yang parah-parah amat. Masih terdengar kencang gitu suara guanya. Nah, in terms of sound quality, Empau M13 ini juga lagi-lagi nggak jelas spesifikasinya apa, tapi dia diklaim punya punchy bass immersive sound apa gitulah namanya. Pokoknya bingung gua juga. Intinya sih kita dengerin dulu kali ya sound sample-nya.
you could go. Yeah, if I could show you. I don't wanna keep on living this life so faceless. So, itu dia tadi sound sample dari Empau M13 ini, TWS harga 200 ribuan. Yang justru kalau dari klaimnya Panci Bass Beyond Imagination Immersive Something itu kurang dapet ya. Karena signature yang gua rasakan tuh justru dia lebih ke balance yang karakternya warm dengan sedikit ada V-shape dan moodnya agak fun. Meski demikian, untuk bassnya sendiri tetap masih baik ya, dalam artian dia tuh pancinya masih dapet, kemudian rumblingnya juga ya lumayan ada lah. Tapi yang gue suka detail di bassnya tuh cukup berasa antara mid dan juga sub bassnya. Selain itu, buat diajak kebut-kebutan yang double pedal gitu ya, si Empau M13 ini tuh masih kerasa enak. Cuma sayangnya overall impressions untuk sound quality di bagian bass, dia itu untuk masuknya tuh agak kurang halus, jadi kurang bulet gitu rasanya. Untuk midnya sendiri, berhubung tadi gua rasain si Empau M13 ini tuh agak sedikit V-shape, tapi nggak yang terlalu jompla banget sih ke bagian high dan juga bassnya. Nah, untuk karakter midsnya sendiri, vokalnya tuh kerasa jelas dan kerasa natural. Cuma sayangnya untuk separasinya antara misalnya lead vokal dengan backing vokal itu tuh kurang berasa layeringnya gitu. Tapi cukup wajar sih nginget harganya hanya 200 ribuan. Nah, untuk high-nya nih, ini adalah part yang paling gue suka dari Empau M13 ini. Meskipun tadi dia bilang karakternya bass, tapi ternyata clarity dan detail di bagian treble-nya tuh masih dapat banget. Jadi treble-nya tuh kerasa presence, terus dapat juga sparks dan juga shimmering-nya jarang-jarang tuh di harga segini. Cuma sayangnya ketika lagu yang dimainkan adalah instrumen yang padat, misalnya lagu rock gitu ya. Gue kemarin coba ngeplay itu di lagu Anomaly-nya Incubus. Ketika bagian part yang mau klimaksnya tuh agak jadi pecah gitu sih treble-nya. Nah, untuk teknisnya sendiri, Empau M13 ini seperti yang gue bilang, separasinya masih sesuai dengan harganya. Tapi yang agak sedikit bikin gue kaget tuh dari soundstage dan imagingnya. Karena dia ini rasanya tuh kayak di TWS kelas hampir 400 ribuan gitu, bukan di 200 ribuan. Intinya sih untuk sound quality Empau M13 ini gua rasain dia main aman untuk biar bisa masuk ke semua genre musik, tapi masih tetap dengan karakter khasnya Empau. Jadi secara keseluruhan gimana nih Empau M13 ini? Apakah worth it? Apakah recommended? Nah, kalau menurut gua dari segi kelebihannya untuk build quality yang bagus, udah IPX8, pairingnya gampang, koneksinya lancar, mic-nya ya so-so sih kalau mic-nya, latensinya juga ya cukup aja lah. Sound quality juga udah oke. Empau M13 ini buat temen-temen yang memang lagi cari TWS pertama, ini highly recommend sih, karena gue pribadi ngerasa ini tuh bisa disandingkan di harga yang 350 ribuan gitu ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu intinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.